Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amanda Putri Cahyawardani NPM 21125571, Istiqamah Indah Utari dengan NPM 21125589, Rusdian Nur dengan NPM 21125413, Siti Syara dengan NPM 21125585, yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan Kepala Sekolah sebagai Administrator Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Andes Hajah Nurul Aini, MPD, mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Di sini saya Amanda Putri Cahyawardani dengan NPM 21125571 ingin menjelaskan materi definisi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan leadership merupakan salah satu yang sangat vital bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Pengertian umum pendidikan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntut, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang untuk kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Fungsi pemimpin pendidikan. Berikut beberapa fungsi pemimpin pendidikan untuk diperhatikan. 1. Pemimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. 2. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. 3. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Indah Utari, NPM 21125589. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin. 1. Keahlian dan pengetahuan. Keahlian dan pengetahuan yang dimaksud di sini adalah latar belakang pendidikan atau ijazah yang dimilikinya, sesuai tindakan latar belakang pendidikan itu dengan tugas-tugas kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Tiap organisasi atau lembaga yang tidak sejenis memiliki tujuan yang berbeda dan menuntun cara-cara pencapaian tujuan yang tidak sama. Oleh karena itu, tiap jenis lembaga memerlukan perilaku dan sikap kepemimpinan yang berbeda pula. Dan yang ketiga, sikap-sikap kepribadian pemimpin. Kita mengetahui bahwa secara psikologi manusia itu berbeda-beda sifat, watak, dan kepribadiannya. Ada yang selalu bersikap keras dan tegas, tetapi ada pula yang lemah dan kurang berani. Dengan adanya perbedaan-perbedaan watak dan kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin, meskipun beberapa orang pemimpin memiliki latar pendidikan yang sama dan diserahi tugas pemimpin dalam lembaga yang sejenis, karena perbedaan kepribadiannya akan menimbulkan perilaku dan sikap yang berbeda pula dalam menjalankan kepemimpinannya. D. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter disebut juga tipe kepemimpinan otoritarian. Dalam kepemimpinan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dan yang kedua, tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi pekerjaan bawahannya. Dan yang ketiga, tipe demokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis semu atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis
hanya tampaknya saja bersifat demokratis, padahal sebenarnya dia bersifat autokratis. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Siti Syara NPM 21125585. Di sini ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Persyaratan tersebut adalah rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya kepada diri sendiri, jujur, adil dan dapat dipercaya, keahlian dalam jabatan. Adanya syarat-syarat kepemimpinan seperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya memerlukan kesanggupan dan kemampuan saja, tetapi lebih-lebih lagi kemampuan dan kesediaan pemimpin. F. Keterampilan yang harus dimiliki pemimpin pendidikan. 1. Keterampilan dalam memimpin. 2. Keterampilan dalam hubungan insani. 3. Keterampilan dalam proses kelompok. 4. Keterampilan dalam administrasi personil. 5. Keterampilan dalam menilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianur, NPM 21125413. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Oke, langsung saja. G. Peran dan fungsi kepala sekolah. Tugas utama kepala sekolah sebagai pemimpin adalah mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau lembaga, dan menjadi juru bicara kelompok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama untuk memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kepala sekolah dituntut untuk berperan ganda, baik sebagai katalis, solution giver, process helper, dan resource linker. Fungsi kepemimpinan di dalam kehidupan sekolah yaitu: kepala sekolah harus dapat memperlakukan sama terhadap orang-orang yang menjadi bawahannya, sehingga tidak terjadi diskriminasi. Sebaliknya, dapat diciptakan semangat kebersamaan di antara mereka, yaitu guru, staf, dan para siswa. Sugesti atau saran sangat diperlukan oleh para bawahan dalam melaksanakan tugas. Para guru, staf, dan siswa suatu sekolah hendaknya selalu mendapatkan saran, anjuran dari kepala sekolah, sehingga dengan saran tersebut selalu dapat memelihara bahkan meningkatkan semangat, rela berkorban, rasa kebersamaan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Lanjut, H. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas kepala sekolah menurut Wahju Samidyu pada tahun 2009 adalah: yang pertama, saluran komunikasi; yang kedua, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan; yang ketiga, kemampuan menghadapi persoalan; yang keempat, berpikir analitik dan konsepsional; yang kelima, sebagai mediator atau juru penengah; yang keenam, sebagai kritik; yang ketujuh, sebagai diploma; dan yang terakhir, kedelapan, pengambil keputusan sulit. Nah, tadi saya dan teman-teman saya sudah memaparkan penjelasan tentang kepemimpinan pendidikan kepala sekolah sebagai administrator pendidikan. Lanjut, kita buka sesi tanya jawab. Nah, jadi bagi teman-teman yang kurang paham atau kurang ngerti, bisa untuk bertanya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan, kami tampung 5 pertanyaan. Oke, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.